perubahan sikap dan religius siswa akibat penggunaan TikTok. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fatwa Indra Sukmana dengan NIM 123200159. Saya Muhammad Rafi Pasca dengan NIM 170. Saya Nabila Waliasari dengan NIM 117. Saya Nana Yasmin dengan ujung NIM 144. Saya Edwi dengan ujung NIM 149. Boleh lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang profil SD Argasari yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama di sini ada tentang profil SD Negeri Argasari, yaitu bertepatan di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Hideng. Nah, jumlah keseluruhan siswa di SD Argasari ini ada 283 siswa, yaitu pada bulan Desember, dan ada 12 rombel, yaitu 12 kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 6, yaitu ada 2 kelas A dan B. Terus tenaga pendidik. Nah, kebetulan di SDN Argasari ini kekurangan guru. Ada tenaga ASN dan non ASN, itu ada 3, dan 2 guru agama dan 1 penjaga. Nah, jadi jumlah keseluruhan guru itu ada 12 guru. Terus ada juga kualifikasi guru. Hampir semua guru itu lulusan S1, dan ada 2 orang lulusan S2. Kebetulan di sini kelompok kami itu mewawancarai kepala sekolahnya, yaitu beliau bernama R. Tata Sutarsa SPD MPD. Mungkin penjelasan profil SD Argasari. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan handphone di sekolah yang akan disampaikan oleh saudari Gatia. Katanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan handphone di sekolah. Yang pertama itu ada penggunaan, yaitu siswa banyak kan ya yang menggunakan handphone saat pembelajarannya. Jadi di sini tuh siswa harus lebih fokus kepada pembelajarannya agar tidak terganggu, terus juga lebih fokus dalam belajar. Terus yang kedua ini kepemilikan HP. Nah, kepemilikan HP ini kan udah hampir seluruh siswa ya, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti ada aja yang punya HP. Apalagi semenjak ada COVID-19 itu tuh udah ngeganggu banget ya siswa ya. Jadi kayak mungkin dari COVID-19 ini juga siswa jadi lebih cenderung ke si HP, jadi kurang fokus kepada pembelajarannya siswa di sekolah. Terus habis itu media pembelajaran. Nah, sekolah pasti memiliki media pembelajaran kayak proyektor ataupun dari guru gitu ya. Bisa menampilkan video-video yang pembelajaran di sini. Jadi lebih fokus ke pembelajaran apa yang ditentukan oleh guru. Nah, di sini kan secara umum sekitar 90% siswa di sini ada kelas 4, 5, 6. Nah, pasti di situ banyak ya yang udah pada ngerti TikTok. Terus habis itu penggunaannya juga pasti kurang pengawasan dari orang tua. Terus juga pasti ada yang menimbulkan sisi negatifnya. Jadi kayak sebisa mungkin orang tua itu mendampingin gitu ya. Resiko penggunaan TikTok itu bisa mendampakkan negatif ya. Bisa jadi anak yang kurang fokus gitu ya ke pembelajaran. Terus kurangnya bimbingan dari orang tua. Terus jadi si pengguna ya. Jadi si siswa itu tuh kurang fokus ke
bisa lebih fokus kepada pembelajaran. Terus bisa juga kayak kita kalau lihat konten-konten itu yang lebih bermanfaat, terus juga lebih terjaga waktunya gitu ya. Jadi jangan terus-terusan untuk lihat konten-konten yang gak bermanfaat gitu ya. Jadi biar kitanya juga lebih fokus gitu sama pembelajaran anak di sekolah maupun di rumah. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zakia. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang dampak TikTok positif dan negatif yang akan disampaikan oleh Saudari Naila. Sebenarnya silakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Nah, baik, selanjutnya adalah dampak positif dan juga negatif dari penggunaan TikTok, khusus untuk siswa di tingkat sekolah dasar. Nah, kita lihat dulu di sini tuh dampak positifnya, di mana TikTok itu kan bagian dari perkembangan teknologi yang memiliki banyak sekali dampak positifnya, di mana itu tuh bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, terus juga meningkatkan kreativitas juga dengan penggunaan TikTok ini, dan juga sebagai sarana hiburan juga, karena kan siswa juga nggak mungkin harus susah belajar, tapi juga bisa dengan speaking juga dari TikTok gitu kan. Nah, lalu apa yang perlu kita selanjutnya itu adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif dari penggunaan TikTok ya, ada dampak positif, pasti ada juga yang namanya dampak negatif ya. Nah, dampak negatifnya itu tuh dengan penggunaan TikTok ini, kan kita tahu sekarang tuh siswa itu tuh banyak yang seluruhnya itu tuh pasti memiliki namanya tuh handphone gitu kan. Karena apa, semenjak kasus COVID-19 itu kan siswa tuh jadi kayak pembelajaran daring, jadi mereka menggunakan handphone tadi, jadi pasti memiliki handphone tadi. Nah, tanpa bimbingan dari orang tua, terus tanpa dari arahan dari guru di sekolah, siswa itu tuh jadi gak bisa nih untuk mengelola penggunaan handphone tadi. Jadi ketika di rumah orang tua itu tuh agak tidak ada dampak negatifnya, karena kan dari negatif tadi itu tuh mungkin konten-konten yang tidak seharusnya ditonton oleh anak tuh jadi terlihat gitu kan. Nah, orang tua itu tuh harus memberikan arahan kalau misalnya kamu boleh menggunakan TikTok, menggunakan aplikasi TikTok atau HP gitu dalam waktu sekian jam dalam sehari gitu, bisa 1 jam sehari. Asalkan kamu belajar ini. Nah, penggunaan TikTok tadi juga itu tuh digunakan untuk ketika kamu belajar, bukan untuk sekedar main-main. Karena kan banyak konten-konten yang kayak joget-joget atau segala macamnya, tren-tren yang enggak seharusnya lah gitu. Nah, terus juga diberikan arahan sama guru juga ketika di sekolah. Kalau misalnya ada tugas diuploadnya mungkin di TikTok, kayak diarahin juga kalau misalnya tugas ini itu tuh untuk mengedukasi, bukan sekedar hiburan semata saja gitu. Nah, lalu tantangan guru di mana penggunaan media sosial itu adalah tuntunan zaman. Jadi guru harus mampu lah, ya nggak apa-apa di sekolah mungkin guru mau menggunakannya, tapi guru harus mampu mencegah dampak negatif tadi gitu, agar siswa itu tuh karakternya juga masih baik gitu. Karena apa, ketika siswa terbawa ke arus tren-tren TikTok, maka siswa itu tuh kayak akan berdampak negatif ke pendidikan karakternya juga, karena karakternya yang baik tadi itu akan menurun gitu. Nah, lalu yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua, gak apa-apa menggunakan teknologi karena ini di zaman serba digital, tetapi tidak semua teknologi itu tuh cocok untuk semua jenjang usia. Karena untuk anak SD kita harus memilahnya lagi gitu, agar lebih siswa tuh lebih baik gitu. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasmin. Lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang kasus kecanduan dan perubahan perilaku yang akan disampaikan oleh Saudara Raffi Pasha. Kemudian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kasus kecanduan dan perubahan perilaku siswa. Ya. Sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya bahwasanya penggunaan media sosial ini, khususnya TikTok, itu berpengaruh terhadap
sikap ya, sikap siswa. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, di sini mungkin akan membahas mengenai dampak negatifnya ya, kasus kecanduan dan perubahan perilaku. Semenjak kasus COVID 2019 akhir mungkin kalau nggak salah sampai 2022, selama pembelajaran itu dilakukan daring menggunakan handphone. Nah, siswa ini sampai sekarang dampaknya itu kebergantungan dengan HP. Jadi tidak bisa lepas, bermain HP-nya itu tidak bisa lepas gitu. Nah, dampaknya itu yang pertama kurangnya sosialisasi gitu. Zaman sekarang siswa mau SD atau yang lain yang saya lihat itu ketika mereka berkumpul itu mereka masing-masing fokus dengan HP bukan dengan obrolannya gitu. Jadi minim untuk mereka bersosialisasi. Padahal di usia-usia SD mungkin ya harusnya mereka harus membiasakan gitu antara ngobrol dengan teman sebangku atau teman yang lainnya agar suatu saat ketika mereka terjun di masyarakat itu sudah terbiasa berbicara gitu. Yang kedua, ada perubahan etika. Siswa cenderung tak acuh saat bertemu orang lain karena terlalu fokus pada HP. Nah, banyak juga ya siswa itu yang ketika ditanya atau ketika bertemu itu tidak menyaut atau tidak bahasanya tidak nengok lah gitu ya. Nah, siswa itu terlalu fokus dengan HP-nya masing-masing gitu. Jadi itu menggambarkan etika yang kurang baik gitu. Padahal kan ketika kita dipanggil orang lain itu kan kita harus menjawab, harus menggunakan iya atau ada apa gitu kan, lebih baik seperti itu. Nah, tadi yang selanjutnya ketergantungan HP, penggunaan HP selama COVID yang tadi saya sebutkan membuat siswa sulit lepas dari perangkat tersebut bahkan setelah pembelajaran tatap muka kembali. Banyak juga dampak-dampak yang lain seperti mungkin siswa ini yang saya dapat kemarin dari hasil wawancara itu siswa jadi kurang semangat dalam belajar atau beribadahnya gitu, dalam sikap religiusnya. Selanjutnya ada solusi dan program dari sekolah. Nah, sekolah tersebut itu menanamkan 7 prinsip kebiasaan anak. Yang pertama ada anak hebat ya. Yang pertama ada bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, program ini dilakukan oleh SD tersebut agar bisa memperbaiki kebiasaan atau akhlak si siswa. Terus ada penguatan karakter. Penguatan karakter pada anak itu melalui pembelajaran dan keteladanan. Mungkin di dalam pembelajarannya perlu lebih ditekankan lagi ya agar si anak itu dapat mencerna pembelajaran gitu dan menghasilkan akhlak yang baik. Nah, visi misi sekolah itu memprioritaskan akhlak mulia dan budi pekerti luhur sebagai benteng pengaruh guru. Yang ketiga, keteladanan guru dan seluruh warga sekolah memberikan contoh akhlak yang baik. Nah, guru di sekolah juga itu sebagai teladan bagi siswa. Maka ketika kita melihat kasus ini ya, kasus media sosial terhadap pengaruh si anak gitu ya, guru itu menjadi tantangan besar bagi guru gitu ya. Kasus tersebut menjadi tantangan besar bagi guru. Maka sebisa mungkin guru ini harus memberi teladan yang lebih baik, bukan baik tapi lebih baik gitu. Seperti mungkin kalau misalnya gurunya suka bermedia sosial, janganlah bermedia sosial, jangan terlalu sering menampakkan bermedia sosial di hadapan murid gitu. Boleh bermedia sosial
apalagi di zaman sekarang, zaman serba digital ya. Tapi harus perlu dibatasi ya, bukan dibatasi, dicerna lagi lah media sosial yang baik gitu. Dan guru juga harus mencontohkan sikap-sikap yang baik agar siswa tersebut bisa menirunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Rafi Pasha. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembatasan penggunaan HP di sekolah tersebut yang akan disampaikan oleh saudari Nabila Awalia Jahri. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini kita bakal masuk kepada bagian pembatasan penggunaan HP gitu. Nah, setelah tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang masuk kepada permasalahan-permasalahan gitu yang ada di Indonesia yang kami teliti secara ringkas pada sekolah yang kami teliti gitu. Nah, di sini ada sebuah solusi juga gitu yang dipaparkan oleh narasumber kami gitu, kepala sekolah dari sekolah yang kami teliti, yang dimana di sini tuh dijelaskan gitu bahwa salah satu solusi yang paling penting itu adalah komunikasi dua arah antara guru dan antara orang tua gitu untuk pembatasan penggunaan handphone. Nah, di sekolah yang kami teliti ini tuh kebanyakan anak-anak dari kelas 4, 5, 6 tuh udah pada memegang handphone gitu. Nah, kebanyakan juga banyak yang membawa handphone ke sekolah kan, tetapi salah satu solusi yang ditawarkan oleh sekolah ini adalah ketika akan diadakan pembelajaran, handphonenya itu dikumpulkan gitu. Jadi handphonenya itu baru dibagikan ketika akan digunakan untuk sarana terjemput, misalkan untuk chat kepada orang tua gitu, minta jemput. Nah, itu salah satu solusi dari permasalahan orang-orang yang udah kecanduan HP gitu dari VOP pandangan kepala sekolah yang kami teliti. Nah, terus di sini ada satu program pemerintah yang memang diterapkan di sekolah ini, yaitu program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat gitu. Nah, program ini tuh diterapkan di sekolah ini sebagai salah satu solusi juga gitu, biar anak-anak itu tidak terbentengi, tidak hanya menggunakan handphone saja, tapi di sini handphonenya bisa diputarbalikkan untuk bisa dipergunakan kepada hal yang lebih positif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila yang telah menjelaskan tentang pembatasan penggunaan HP di sekolah. Tadi itu telah menerapkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Lanjut sekarang ke materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan kekurangan guru yang akan disampaikan oleh saudari Naila Yasmin. Pertanyaan dipersilakan. Oke, baik, selanjutnya adalah tantangan kekurangan guru. Nah, jadi di SD Dasar itu memiliki 12 kelas, itu 12 sopal, 12 somel ya. Nah, dan 12 guru secara keseluruhannya. Jadi 12 guru itu udah termasuk dengan guru agama dan juga guru penjasnya atau olahraganya gitu. Itu udah termasuk 12 tadi. Nah, sedangkan idealnya itu tuh ketika sekolah itu tuh memiliki 12 kelas atau 12 sopel, itu harus ada setiap kelas itu tuh dipegang oleh guru gitu. Jadi ada 12 guru. Yang dimana itu tuh biasanya itu disebut dengan wali kelas gitu kan. Nah, idealnya itu tuh begitu. Dan ditambah lagi dengan 2 guru agama, jadi 14, dan 2 guru olahraga. Dan jadi total keseluruhan itu harusnya 16 gitu kan. Tapi yang ada faktanya di lapangan itu bukan hanya 12 guru saja. Jadi menjadi sebuah tantangan ya, guru itu tuh harus dimaksimalin lah kapasitas yang sesuai dengan yang ada gitu. Misalnya guru 12 ya dimaksimalin lah sebaik mungkin lah gitu. Nah, sekarang kita tahu ya pengangkatan guru itu tuh sekarang tuh mau P3K atau biasa tuh ASN atau ya semacam itulah. Namun anggarannya itu dari terbatas. Nah, jadi di dalam SD Dasar ini tuh ada guru pendidik yang dari ASN dan juga ASN gitu. Nah, lalu kebijakan penurunan kebijakan ini tuh nah,
terima kasih kepada saudari Laila Yasmin. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sikap religius siswa dan peran sekolah yang akan disampaikan oleh saudari Nabila Awalia Jahri. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada materi terakhir itu, materi penghujung dalam minggu kali ini. Nah, di sini ada sikap religius siswa dan peran sekolah. Ini masuk kepada solusi ya dalam permasalahan kami. Di sini ada tiga yang kami highlight atau kami fokuskan, yaitu yang pertama bimbingan, yang kedua pengaruh TikTok, yang ketiga kegiatan religius. Apa sih maksudnya dari ketiga hal itu? Nah, yang pertama bimbingan. Dalam VOV dari kepala sekolah yang kami wawancara, di sekolah ini sekarang pengaruh dari TikTok atau pengaruh HP ini telah menemukan solusinya gitu. Yaitu di sini dengan bimbingan dari orang tua dan bimbingan dari guru, maka pengaruh TikTok ini nggak akan terlalu negatif gitu, tapi justru akan menjadi terputar balik, yaitu malah menjadi dampak positif gitu untuk si anak-anak itu. Lalu yang kedua, pengaruh TikTok. Nah, kalau ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau dari pengaruh TikTok ini, tanpa bimbingan, pengaruh TikTok ini akan menjadi hal negatif gitu. Nah, makanya ini menjadi tolak ukur yang sangat besar juga gitu di sekolah ini, karena memang di sekolah ini bimbingan dari orang tua dan bimbingan dari guru ini benar-benar berpengaruh terhadap si TikTok ini akan menjadi bagaimana digunakan oleh si anak. Lalu yang terakhir adalah kegiatan religius. Nah, di sini kita masuk kepada poin religius. Kita kan tadi udah membahas gitu kalau memang di sini kita mau tahu pengaruh TikTok terhadap religius siswa. Nah, makanya di sini ada kegiatan religius yang menjadi sarana solusi gitu dari sekolah ini yang ditawarkan agar si anak dapat beribadah dengan tepat waktu dan dengan teratur. Dan itu di kegiatan religius di SD ini ada kegiatan keagamaan rutinan, sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah. Nah, begitu dari solusi yang ditawarkan dari sekolah yang kami teliti. Nah, mungkin sekian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami kelompok 10 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.